Hello, hello. Tes. Semangat pagi, semangat minggu pagi di hari Idul Adha. Aduh. Oke, kembali lagi di channel saya, channel Gips Sanaditya Abilanto. Gimana teman-teman, kabar kalian apa baik-baik saja? Ya, semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya, selalu diberikan kesehatan, keselamatan diri kalian maupun keluarga kalian ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gips Sanaditya Abilanto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat konten-konten tentang mereexpose kejadian-kejadian yang ada di negara plus 62 ini, kejadian-kejadian yang viral, kejadian-kejadian yang harus dibahas, kejadian-kejadian yang harus diulik lah, agar kalian bisa tahu semua masih ada kejadian-kejadian tentang kejahatan atau aksi-aksi yang tolol yang ada di negara plus 62 ini, negara Indonesia yang tercinta ini. Gimana teman-teman hari ini? Apakah kalian semangat? Ya semoga kalian selalu diberikan semangat lah, semangat dalam melakukan sesuatu ya. Karena jika kita melakukan sesuatu tidak semangat itu rasanya kurang maksimal. Jadi kalian harus semangat, harus enjoy lah. Saya pun juga gitu. Jadi kita harus saling menyemangati gitu loh boy. Oke, di video kali ini seperti biasa saya akan membahas kejadian yang lagi rame-ramenya ya, yang ada di Indonesia ini, yaitu tentang aksi pencabulan santriwati ya yang dilakukan oleh anak seorang kiai. Ini kejadian ini sangat viral teman-teman. Karena kenapa saya ingin mengangkat topik ini? Karena bagi saya merasa resah ya, merasa ingin berbicara karena kan saya sangat nggak tega dengan korbannya pencabulan ini. Saya nggak bisa membayangkan perasaan korbannya ini gimana. Dia pasti punya beban tersendiri ya dalam hidupnya gitu. Dan ini bisa dibilang dia bisa trauma ya. Dan ini akan memakan waktu panjang. Kejadian ini harus saya bahas ya. Saya juga heran ya kenapa kok bisa segitu kejamnya, kejamnya, biadabnya pelaku ini melakukan hal seperti itu. Padahal kan dia tokoh agama dan kehidupannya di wilayah pondok lah. Wilayah yang kental dengan agama. Ya mungkin namanya manusia kan ada yang bilang mungkin khilaf. Kan manusia diciptakan Tuhan punya akal sehat ya. Kenapa akalnya nggak dipakai gitu? Apakah dia hanya memakai hawa nafsu aja? Sehingga dia ketika melakukan sesuatu itu nggak dipikirkan apa dampaknya, apa impactnya gitu teman-teman. Saya juga gemes ya, heran ya. Kalian sudah tahu ya, bisa lihat sendiri kejadiannya, videonya tentang penggerebekan atau proses penangkapannya. Cuma di video kali ini saya hanya membahas beberapa aja yang di media, yang di berita, yaitu Mas Beci, namanya Mas Beci, anak Kiai Jombang tersangka pencabulan santriwati, terancam 12 tahun penjara. Ya gimana teman-teman, dengan perbuatannya dia seperti itu, apakah 12 tahun masih kurang dengan hukuman seperti itu? Saya nggak teganya itu sama korbannya ya. Dan ini ketika saya pernah melihat di suatu berita dan korbannya itu diwawancarai ya. Itu mungkin hanya satu korban ya. Mungkin ada lagi beberapa korban yang dia tidak berani berbicara karena takut diancam atau takut ketika dia melaporkan tidak ada bukti. Lah itu apakah bisa dipercayai gitu? Kan masalahnya itu ya. Kan masalah tentang pencabulan itu seperti itu. Jadi susah untuk dilacak buktinya karena kan nggak ada saksi gitu. Saksinya antara pelaku dan korban. Kejadian ini harus segera diurus ya, karena kan akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian pencabulan dan korbannya itu speak up lah, berbicara. Karena mungkin mereka melihat ada beberapa korban yang berani mengutarakan beban selama ini yang dia rahasia selama ini yang dia simpan, dan banyak sekali yang mungkin berani speak up, lalu korban-korban yang lain baru berani berbicara juga gitu. Karena kalau dia berita pencabulan ini tidak ramai seperti sekarang, mungkin para korban pencabulan itu tidak berani berbicara ya. Karena apa? Takutnya itu tidak ada bukti dan itu tidak ditindaklanjuti gitu teman. Tersangka kasus pencabulan santriwati pesantren Sidikiyah Jombang alias Mas Beci jerat pasal berlapis. Dia terancam hukuman 12 tahun penjara. Anak kiai ternama di Jombang, Jawa Timur itu disangka melanggar pasal 285 KUHP dan pasal 294 ayat 2 kedua huruf E KUHP. Atas perbuatannya tersangka atas nama Mas Beci ini alias Mas Beci disangkakan pasal 25 KUHP. Nah itulah.
Menurut dia diduga melakukan perbuatan asusila terhadap korban berinisial MN serta 4 orang lainnya. Benar kan? Jadi nggak satu korban aja. Dan yang di berita itu yang diwawancarai itu hanya satu korban aja ya. Bukan dari 4 korban itu. Mungkin mereka takut ya. Mungkin diancam sehingga mereka sangat ketakutan gitu. Kan bangsat. Perbuatan tidak terpuji terhadap korban dilakukan sebanyak 2 kali, bayangkan, yakni pada Senin 8 Mei 2017 sekitar pukul 11 jam siang dan 18 Mei 2017 pukul jam 11 malam. Lah, ini masalahnya kejadiannya ketika pelaku ini melakukan aksi pencabulan. Ini lokasinya di mana? Atau di luar pondok ataupun di wilayah pondok yang mungkin dia sudah menempatkan tempat untuk melakukan aksi pencabulan gitu, teman-teman. Tersangka melakukan kejahatan seksual kedua itu di Gubuk Cokro Kembang yang terletak di kawasan pesantren Cinta Tanah Air Kabupaten Jombang. Barang bukti yang diamankan 2 rokok, 2 jilbab, 2 setel pakaian, 1 kaos, dan 3 lembar surat pemberhentian sebagai murid. Ramadan menjelaskan dalam perkara tersebut penyidik telah memeriksa 36 saksi dan 8 ahli yang terdiri atas 3 ahli pidana dan 3 ahli kedokteran dan 2 ahli psikologi. Oh, jadi pihak kepolisian dia menguatkan memanggil dokter dan ahli psikologi agar agar bisa segera diidentifikasi ya, agar segera dilacak. Oh, itu aja sih beritanya. Jadi gini teman-teman, kan kejadian ini sangat miris ya. Mungkin di luar sana masih banyak sekali ya korban-korban pencabulan yang mereka masih takut untuk mengutarakan atau mengungkapkan ya ketika mereka pernah dilecehkan gitu. Karena ya itu kan bukti juga tidak ada, mungkin ketika mereka berbicara mereka takut apa yang mereka bicarakan tidak dipercayai sehingga mereka bisa disangka sebagai fitnah. Itu kan bingungnya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua ya, khususnya para cewek ya, mungkin yang melihat video ini seorang wanita, pekerja atau anak sekolah atau semua kalangan wanita lah, segala umur, intinya kalian berhati-hati ya dengan hal-hal seperti ini. Karena kan kadang itu aksi-aksi pencabulan itu tidak terduga. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki otak yang dangkal gitu, yang hidupnya hanya hawa nafsu aja gitu teman. Saya heran ya dengan seperti ini. Dia kan di wilayah pondok, otomatis kan setiap hari kan dia mendalami ilmu agama, tentang ilmunya tentang kenal agama lah. Kalau dia masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Dan ini anak kiai ternama di Jombang. Dan yang saya herankan, ketika proses penangkapan itu, kenapa kiainya dia nggak fair aja lah. Kalau memang anaknya bersalah, ya ditangkap aja. Karena saya melihat di berita itu seolah-olah itu kayak bersembunyi dulu. Makanya aparat polisi langsung ramai-ramai berkumpul di wilayah pondoknya, menjaga lah dan kayak menunggu pelaku ini diserahkan. Akhirnya kan setelah berapa jam itu ditunggu, jam 11 malam pelaku ini menyerahkan diri ya. Saya juga bingung ya, padahal ini yang gini, saya herankan tokoh agama loh, dan ini wilayahnya di pondok. Jadi bukan jaminan ya, mungkin nggak semuanya pondok, cuma kan beberapa bulan yang lalu juga ada berita tentang pondok ya, tentang aksi pencabulan. Jadi intinya harus hati-hatilah, karena mungkin suatu saat ketika kita menjadi orang tua, kita harus memberikan edukasi kepada anak kita. Jika ada kejadian-kejadian seperti ini, jangan sampai, tapi kita harus berani speak up. Kalau nggak speak up, nggak berbicara, akhirnya malah membebani diri sendiri, dan itu bisa berdampak bunuh diri teman-teman. Jadi kejadian ini harus sangat diperhatikan gitu. Saya juga excited ya membahas seperti ini, karena kan saya nggak teganya dengan korbannya itu. Ya itu aja teman-teman. Saya juga akhirnya ketika kiainya tahu anaknya bersalah, kenapa kok dia nggak secara fair menyerahkan anaknya sebagai pelaku lah gitu. Ya teman. Ya semoga untuk korbannya, santriwatinya semoga selalu diberikan kesehatan selalu. Semoga masalah ini agar bisa diselesaikan dan mbaknya ini bisa diberi kekuatan lah dalam menjalani masalah ini. Tetap semangat mbak, jangan putus asa. Saya di sini selaku pemuda Indonesia selalu mendoakan yang terbaik untuk para korban lah. Semoga mereka bisa bangkit dari sebuah keterpurukan dan selalu semangat menyongsong masa depan, meraih masa depan. Oke. Aduh. Jadi teman-teman semua hati-hatilah, teman-teman cewek terutama di lingkungan sekolah, pondok, kampus atau lingkungan kerja, hati-hati, jaga diri kalian baik-baik. Intinya di sini saya hanya bisa mendoakan, semoga kalian selalu diberikan keselamatan. Itu aja.
Ya semoga apa ya, hukuman bagi pelaku ini bisa sesuai ya dengan tindakannya. Itu aja sih harapan saya. Tapi untuk pihak kepolisian sangat luar biasa, langsung sergap tanggap menyikapi kejadian seperti ini ya. Ya semoga pihak kepolisian juga bisa mencari apa ya, pelaku-pelaku lain pencabulan yang belum tertangkap, yang belum terusut lah. Saya mendukungmu pihak kepolisian. Bravo. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Aditya Aprilanto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat konten-konten tentang mereaksi sebuah kejadian-kejadian yang ada di negara plus 62 ini, negara Indonesia, negara yang tercinta ini. Terima kasih telah menonton video saya. Saksikan terus video saya di konten-konten selanjutnya. Peace.